Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing industri yang telah menyempatkan hadir dalam acara ini. Dan perkenalkan, nama saya Radil Anggara Putra, kelas 12 TKR 1 dengan nomor NIS 102320786. Dengan judul presentasi ini yaitu Production Converting 1, pengoperasian mesin die-cut otomatis. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Langsung ke latar belakang, yaitu praktik kerja lapangan adalah salah satu kegiatan pembelajaran siswa-siswi SMK untuk mengetahui gambaran dunia kerja dan meningkatkan serta mengembangkan kemampuan siswa. Kegiatan praktik kerja lapangan ini saling menguntungkan bagi pihak sekolah ataupun pihak industri. Salah satunya adalah sebagai penghubung industri dengan sekolah. Lanjut, Mas. Dan ada tujuan penulisan. Yang pertama ada bukti telah melaksanakan praktik kerja lapangan. Kedua, untuk memenuhi tugas yang diberikan pembimbing. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan siswa selama melaksanakan praktik kerja lapangan. Yang keempat, sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan sekolah pada para siswa sehubungan dengan pelaksanaan praktik kerja lapangan. Yang kelima, ada salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir. Yang keenam, ada untuk menyimpulkan wawasan dan pengetahuan. Dan yang terakhir, menyimpulkan data-data siswa sekolah dan perusahaan yang bekerja sama. Selanjutnya bab 2, tinjauan umum perusahaan. Ada sejarah perusahaan. PT Penjalindo Nusantara didirikan sebagai perseroan terbatas pada tahun 1988 di Jakarta, Indonesia, dengan akta pendiri No. tanggal 01 Maret 1988 dari Notaris Helena Kuntoro dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C26626 AT 0101 TH 88 tanggal 30 Juli 1988. Perusahaan Furnitur Rotan tahun 2008 berhenti buka lagi 2014 sebagai perusahaan PKG. Oke, selanjutnya di sini ada visi dan misi perusahaan PT Penjalindo. Yang pertama ada visi. Ambisi kami adalah untuk menjadi perusahaan kemasan berkelas dunia yang terbaik se-Asia Tenggara, terus menyediakan jasa dan produk berkelas dunia untuk mitra-mitra yang kami junjung tinggi. Yang kedua ada misi. Secara konsisten menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan inovatif, seraya memperhatikan isu kesehatan, keamanan, dan lingkungan. Terus ada menggunakan teknologi mutakhir dan mengimplementasikan sistem pengembangan produk yang terbaik untuk memproduksi barang berkualitas. Oke, di sini ada waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu praktering. Jadi dari hari Senin sampai Kamis itu shift 1 berangkat dari masuknya jam setengah 8 dan pulang jam 15.15. Untuk Jumat shift 1 masuknya jam setengah 8 dan pulangnya 15.30. Dan untuk Sabtu masuknya jam setengah 8 dan pulang 12.30. Dan untuk shift 2 Senin sampai Jumat itu dari pukul 15.15 sampai 23.00. Dan untuk Sabtu masuk jam 13.00 sampai 18.00. Untuk istirahat shift 1 Senin sampai Kamis itu jam 11.30 sampai 12.15. Dan untuk Jumat 11.30 sampai 12.30. Dan untuk istirahat shift 2 Senin sampai Jumat itu jam 18 sampai 18.45. Dan untuk struktur organisasi perusahaan bisa dilihat ada manajer,
supervisor, leader, persiapan dekat, operator dekat 1, operator dekat 2, operator dekat 3, operator dekat 4, operator dekat 5, dan operator dekat 6. Dan ada bab 3, pembahasan teori dasar dekat. Nah, pengertian mesin dekat. Dekat adalah proses pemotongan material menggunakan cetakan yang disebut die untuk menghasilkan bentuk tertentu sesuai dengan desain yang diinginkan. Proses ini umumnya digunakan dalam industri percetakan dan pengemasan untuk memotong karton, plastik, dan bahan lainnya. Proses dekat dimulai dengan produksi alat atau die yang terbuat dari baja. Die memiliki bentuk desain yang terukir di dalamnya. Material atau kertas kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang dapat dipotong secara tepat sesuai dengan desain. Potongan-potongan kemudian dikeluarkan dari cetakan dan ditempatkan pada ban berjalan sebelum diproses lebih lanjut. Dekat hanyalah salah satu dari banyak langkah dalam proses pembuatan kemasan. Komponen dan fungsinya. Yang pertama ada feeder. Fungsinya untuk pengumpan material. Yang kedua efisiensi produksi. Yang ketiga presisi posisi. Dan yang kedua ada input table. Fungsinya yang pertama ada penempatan material, kedua pengarahan material, ketiga penyelarasan. Dan ada juga unit press. Fungsinya untuk memotong material sesuai desain cetakan. Bentuk material menjadi tertentu seperti lipatan pada kemasan. Yang ketiga, memberikan hasil presisi tinggi untuk kebutuhan industri kemasan dan percetakan. Dan ada juga unit stripping. Fungsinya yaitu pemisahan sisa material. Yang kedua, pembersihan produk akhir. Yang ketiga, efisiensi produksi. Dan ada yang terakhir, delivery. Fungsinya untuk menyusun produk dan memastikan keberlanjutan proses. Silakan lanjut. Dan ada kegunaan dan manfaat alat. Di sini bisa dilihat yang pertama ada sensor proximity optic, dan yang kedua ada sensor proximity capacitive, dan yang ketiga ada sensor pressure, dan yang terakhir ada sensor limit switch. Ya, ada juga gambar kegiatan yang saya lakukan di perusahaan ini, yaitu ada pengecekan jadwal kegiatan, membuat check sheet, mengocok material, memindahkan material, menyeting feeder, setting input table, setting unit press, setting unit stripping, dan membuat sampel hasil dekat dan setting unit delivery. Ada juga alat dan bahan yang digunakan pada saat pengoperasian mesin. Ada kunci L atau bisa disebut kunci Allen, kunci T, kunci pas, bor tuner. Terus ada palu besi, tang potong, nick punch, dan cutter. Dan ada juga palet plastik dan impalet. Oke, bahan yang digunakan yaitu ada material dari karton duplek, dan ada kanal digunakan untuk membuat jalur rel pada material, ada creasing metri digunakan untuk membuat tekukan pada material, dan ada lakban patching. Dan ada juga langkah kerja di sini. Yang pertama ada nyalakan saklar utama, nyalakan kontak mesin, hidupkan motor mesin, arahkan posisi tombol, buka pisau, pencet tombol incing, buka pengunci unit pisau, tarik frame pada pisau, pasang papan pisau pada frame pisau dan posisikan pada tunnel. Kencangkan papan pisau dengan cara dibaut, pasang underlay pada balik papan pisau, posisikan center underlay pada garis frame pisau yang sudah ada. Tempelkan perekat lakban untuk menahan underlay, atur pressure,
yang tertera pada underlay. Masukkan frame pisau yang sudah terpasang pisau dan underlay. Buka plat matrik yang posisi di bawah frame pisau. Pasang plat matrik yang sudah terpasang kanal. Kemudian kencangkan plat matrik dan masukkan plate. Posisikan tombol ke arah buka stripping. Pasang papan stripping dan sesuaikan dengan lubang pola pisau. Setting stripping dengan cara masukkan material. Pasang pin atas dan bawah. Masukkan box wadah di bawah stripping. Setting register material dengan mengatur front lay dan side lay. Setting delivery dengan cara memposisikan material di tengah sesuai dengan ukuran feeder. Masukkan material pada papan feeder dan setting roda-roda sesuai dengan ukuran material. Dan ada keselamatan kerja, yaitu ada hairnet, masker, dan sepatu safety. Keempat, penutup. Jadi kesimpulan presentasi hari ini yaitu selama kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL di PT Penjalindon Nusantara, saya memahami pentingnya langkah-langkah operasional seperti persiapan bahan, pengaturan mesin, hingga pengecekan hasil akhir. Selain itu, pemahaman tentang fungsi komponen seperti cutter, sensor, dan perangkat pendukung lainnya juga diperoleh selama proses kerja. Kegiatan ini tidak hanya memperluas wawasan teknis, tetapi juga melatih soft skill seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan berkolaborasi dalam tim. Selama proses operasional, saya juga mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pemeliharaan mesin untuk menghindari kerusakan yang dapat mengganggu proses produksi. Dengan pengalaman ini, saya merasa lebih percaya diri dalam menghadapi dunia industri yang sesungguhnya. Dan ada saran. Yang pertama, peningkatan pelatihan untuk operator. Yang kedua, perawatan dan pemeriksaan rutin mesin. Yang ketiga, ada penyusunan standar operasional, prosedur SOP. Dan yang keempat, investasi pada teknologi baru. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih yang pertama untuk sarannya ya. Ntar aku follow up lagi ke teman-teman sama ke perusahaan. Dan kalau untuk pertanyaannya kan salah satu hal yang penting dalam proses dekat itu kan adalah kualitas gitu ya. Selama jalan proses dekat itu kan harus sering ngecek kualitas gitu kan. Jadi untuk cara pengecekan kualitas di proses dekat itu bagaimana? Jadi yang pertama, kita lihat material yang sudah dicetak, lihat registernya stabil atau tidaknya. Kalau semisalnya tidak stabil, ada kekurangan dorong atau tarikan, bisa didorong atau tarik gitu. Dan untuk material yang kemungkinan ada pecah atau tidaknya, bisa dilihat dari pisaunya atau plat kanalnya. Kemungkinan ada material-material yang nyangkut di plat atau pisaunya. Terus bagian repeatable, kalau misalnya materialnya ada yang miring saat berjalan, bisa dibenarkan rodanya. Udah. Terus selanjutnya ini tadi kan di PPT-nya kan ada foto sedang bikin sampel ya. Iya. Itu pas bikin sampel yang dicek apa aja? Itu yang pas bikin sampel itu yang dicek, yang pertama ada lihat pecah atau tidaknya si material, terus lihat registernya miring atau enggaknya, dan harus sesuai CT registernya tuh. Terus yang ketiga, ada takutnya ada material yang kurang putus gitu. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Fatur.
Terima kasih, cukup sekian presentasi kali ini. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.